Si biriak-biriak tabang ke sama, dari sama turun ke halaman. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan. Nah, ini adalah salah satu ungkapan atau mamang yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pewarisan di Minangkabau. Nah, Minangkabau memang memiliki ciri yang berbeda dari budaya lainnya yang ada di Indonesia. Perbedaan ini bisa dilihat dari bagaimana sistem pewarisan yang ada di Minangkabau. Nah, untuk lebih jelasnya, masalah pewarisan di Minangkabau, mari sama-sama kita simak penjelasan dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk pecinta budaya alam Minangkabau dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang warisan di Minangkabau. Sebelum lanjut, bagaimana jenis warisan dan bagaimana pula pengelolaan harta warisan di Minangkabau, mari kita lihat dulu pengertian atau makna dari warisan. Warisan di Minangkabau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi, warisan itu adalah peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, warisan di Minangkabau bentuknya ada 3. Yang pertama ada sako, yang kedua pusako, 3 ada sangsako. Jadi ada 3 bentuk warisan di Minangkabau. Nah, kita lihat sako. Sako ini adalah jenis warisan yang tidak berwujud atau tidak berupa benda. Misalnya seperti gelar penghulu, garis keturunan, suku, adat sopan santun, dan sebagainya. Jadi sako ini adalah jenis warisan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dia ada. Jadi tidak berupa benda, melainkan hanya berupa seperti gelar, garis keturunan, dan lain sebagainya yang wujudnya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, sako misalnya seperti gelar penghulu atau datuk itu hanya dapat diwariskan kepada kemenakan laki-laki yang mempunyai hubungan darah atau disebut dengan waris nasab. Jadi kalau berupa gelar penghulu, itu hanya bisa diturunkan kepada kemenakan. Nah, sesuai dengan bunyi mamang di Minangkabau, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan. Nah, begitulah kira-kira gambaran dari pewarisan dari sako yang berupa gelar. Jadi bersifat turun-temurun dari nenek turun ke mama, mama turun ke kamanakan. Kamanakan di sini maksudnya kemenakan laki-laki. Berikutnya kita lihat pusako. Pusako adalah jenis warisan yang berwujud. Jadi ini adalah jenis warisan yang nampak dan bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, pusako bisa saja berupa harta benda yang berupa tanah, sawah, ladang, rumah, perkuburan, emas, ataupun perhiasan lainnya, uang, dan lain sebagainya. Jadi, pusako ini adalah harta warisan yang berwujud. Selanjutnya, kita lihat asal-usul harato pusako. Di Minangkabau, asal-usul harato pusako itu ada 4. Yang pertama, harato Tambilang Basi.
Yang kedua ada harato tambilang ameh. Ketiga ada harato pusako. Nah, yang keempat ada harato hibah. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu harato dengan jenis tambilang basi. Ini merupakan harta yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru, baik itu berupa sawah maupun ladang, yang kalau di zaman dahulu ini dikenal dengan istilah manaruko. Jadi kalau harta itu kita peroleh dengan usaha kita sendiri dengan cara membuka lahan baru, itu namanya adalah harato tambilang basi. Nah, yang kedua ada harato tambilang ameh. Harato tambilang ameh ini adalah harta pusaka yang berasal dari hasil usaha, hasil pekerjaan kita, ataupun hasil dari pencarian sendiri. Atau dapat juga diartikan sebagai harta pusaka yang diperoleh dengan cara dibeli. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita dapat dengan cara dibeli dari hasil usaha kita sendiri, nah itu disebut dengan harato tambilang ameh. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini bekerja sebagai pedagang. Hasil dagangan tadi kita kumpulkan, kita tabung, habis itu kita belikan ke tanah, ke mobil, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang kita beli tadi itu termasuk ke dalam kategori tambilang ameh. Kita dapatkan dengan hasil usaha kita sendiri. Nah, itu maksudnya tambilang ameh. Nah, yang ketiga, asal-usul harato pusako itu tadi ada harato pusako. Harato pusako itu adalah harta warisan yang diperoleh dari mama ke kamanakan atau dari kedua orang tua kepada anaknya. Jadi kalau seorang kemenakan memperoleh harta warisan dari mamanya atau seorang anak memperoleh harta dari kedua orang tuanya, itu disebut dengan harato pusako. Nah, yang keempat itu ada hibah. Hibah artinya adalah harta yang diperoleh seseorang melalui pemberian oleh bapak kepada anaknya. Jadi hibah itu adalah pemberian. Nah, hibah ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama hibah laleh. Hibah laleh ini adalah pemberian bapak kepada anaknya untuk selama-lamanya. Nah, jadi hibah laleh ini adalah pemberian bapak kepada anaknya untuk selama-lamanya. Jadi bersifat untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, jenis hibah bakeh. Hibah bakeh ini adalah pemberian hibah kepada anaknya. Jadi dari seorang bapak memberikan hibah kepada anaknya atas persetujuan kemenakannya yang berlaku selama anak itu masih hidup. Jadi hibah bakeh ini adalah pemberian warisan dari bapak kepada anaknya atas persetujuan kemenakannya. Dan ini berlaku selama anak itu masih hidup. Nah, berikutnya yang ketiga ada hibah pampe. Hibah pampe ini adalah ketika anak diberikan hibah oleh bapaknya, anak memberikan uang berupa jasa kepada bapaknya. Jadi anak sebagai penerima hibah memberikan uang atau emas kepada bapak yang memberi hibah. Jadi ada jasa yang diberikan oleh anak kepada bapak sebagai pemberi hibah. Nah, demikianlah mungkin mengenai asal-usul harta pusako. Jadi yang terakhir ini ada hibah. Hibah itu jenisnya pun ada 3. Nah, selanjutnya kita lihat jenis harato pusako. Harato pusako di Minangkabau jenisnya itu ada 2.
Yang pertama, harato pusako tinggi. Yang kedua, harato pusako rendah. Pertama kita lihat dulu harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi ini adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada. Jadi harta ini sejak dulu sudah ada sebelum kita lahir. Nah, ini namanya harta pusako tinggi. Nah, harta pusako tinggi ini dinikmati secara bersama-sama. Jadi bukan dimiliki secara pribadi. Pengelolaan dari harta pusako ini harus bersifat kebersamaan. Jadi tidak boleh dimiliki secara pribadi atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, harta pusako itu diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Oke, selanjutnya kita lihat pembagian pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi itu dapat diwariskan kepada anggota kerabat dari garis keturunan ibu, yaitu kemenakan perempuan. Jadi harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan kepada kelompok perempuan atau kemenakan perempuan. Nah, jika tidak ada perempuan, harta pusaka tinggi boleh saja diwariskan atau dibagi kepada sesama laki-laki. Oke. Nah, bagaimana pengelolaan pusaka tinggi? Nah, pengelolaan harta pusaka tinggi itu berada di bawah naungan mama atau penghulu kaum. Jadi yang berhak untuk mengatur bagaimana pengelolaan pusaka tinggi itu adalah wewenang dari mama atau penghulu kaum. Tugas mama adalah mengatur dan mengembangkan harta pusaka tinggi. Nah, harta pusaka tinggi itu dapat juga digadaikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang pertama, mayat tabujua di tengah rumah. Artinya adalah kalau ada salah seorang anggota rumah atau kaum yang meninggal, sementara uang tidak ada untuk menyelenggarakan jenazahnya, maka boleh saja harta pusaka tinggi ini digadaikan. Jadi untuk membiayai penyelenggaraan mayat, itu harta pusaka tinggi boleh saja digadaikan. Nah, yang kedua, jika rumah gadang ketirisan. Maksudnya adalah jika rumah gadang rusak seperti atapnya yang bocor, dindingnya yang lapuk, dan lain sebagainya. Jadi boleh saja harta pusaka tinggi ini digunakan untuk memperbaiki rumah gadang. Nah, yang ketiga, gadih gadang alun balaki. Nah, jika ada anggota kaum perempuan yang sudah patut bersuami, namun tidak punya uang untuk menyelenggarakan pesta perkawinan secara adat, atau uang untuk menjemput calon suami tidak ada, maka dibolehkan menggadaikan harta pusaka tinggi. Jadi untuk membantu penyelenggaraan perkawinan secara adat, atau menjemput calon suami bagi seorang perempuan yang sudah patut bersuami, jadi boleh saja harta pusaka tinggi itu digadaikan. Nah, yang keempat, syaratnya untuk menggadaikan harta pusaka tinggi itu adalah adat nan indak baderi. Jika dalam persukuan itu sudah lama tertangguh penobatan penghulu, tetapi tidak tersedia dana yang cukup untuk mengadakan perjamuan yang layak, maka boleh saja harta pusaka tinggi digadaikan. Nah, jadi demikianlah syarat untuk dapat menggadaikan harta pusaka tinggi. Jadi setidaknya ada 4 masalah atau 4 hal yang terjadi di Minangkabau itu sehingga harta pusaka tinggi bisa digadaikan. Nah, berikutnya harta pusaka rendah.
Jadi jenis harta yang kedua itu ada harta pusaka rendah, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau jerih payah orang tua. Jadi hasil dari jerih payah orang tua kita itu disebut dengan harta pusaka rendah. Baik itu berupa tanah, rumah, atau usaha. Nah, harta pusaka rendah dapat diwariskan kepada anak cucu tanpa harus meminta persetujuan nenek mama. Jadi untuk harta pusaka rendah, itu pewarisannya bisa dilakukan tanpa harus meminta persetujuan nenek mama. Nah, terakhir kita lihat sangsako. Sangsako ini adalah warisan berupa gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang atas jasa dan perannya yang besar dalam masyarakat Minangkabau. Jadi ketika seseorang berjasa terhadap masyarakat Minangkabau, lalu seseorang tadi diberikan gelar, itu namanya adalah sangsako. Nah, gelar ini diberikan berdasarkan persetujuan para penghulu dalam kerapatan adat. Jadi pemberian gelar tadi dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh kelompok penghulu dalam kerapatan adat. Nah, sekarang kita lihat contoh sangsako yang pernah diberikan oleh masyarakat Minang. Misalnya gelar yang di Pertuan Maharaja Pemuncak Sari Alam yang pernah diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berikutnya ada gelar Puan Putri Ambon Suri yang juga pernah diberikan kepada Ani Yudhoyono selaku istri dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai warisan di Minangkabau. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, silahkan ditulis di kolom komentar. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.